Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-81 dari Umdatul Ahkam, babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat atau tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 81, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila takbir, fi salati, di dalam salat, sakata hunaihatan, beliau itu diam sejenak, qabla ayyaqra, sebelum membaca, maksudnya sebelum membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Fatihah. Fakultu, maka Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ini tidak usah diterjemahkan ya. Ini adalah kata-kata untuk menghormati orang yang diajak bicara. Kalau diterjemahkan gini, saya menebus Anda dengan bapakku dan dengan ibuku. Maksudnya seandainya Anda itu dibui, masuk penjara seperti Habib Rizik, saya rela menebus Anda supaya keluar dari penjara dengan bapakku dan ibuku. Ini bukan berarti betul-betul begitu, tapi maksudnya untuk penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Ini adatnya orang Arab. Ara'aita, apa pendapat Anda, sukutaka, ketika engkau diam itu, bainat takbir, antara takbir wal qiraah, dengan membaca Fatihah, ma taqul, apa sih yang Anda baca itu? Jadi Abu Hurairah waktu itu belum tahu bacaan doa iftitah. Kok bisa Abu Hurairah nggak tahu gimana ini? Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan, Pak. 4 tahun sebelum Nabi wafat itu dia baru masuk Islam. Sehingga orang-orang sudah pada tahu bagaimana tata cara sholat, baca doa iftitah gimana. Abu Hurairah belum ngerti dia. Jadi dia masuk Islamnya tahun 6 Hijriah, pada tahun perang Khaybar, berarti 4 tahun sebelum Nabi wafat. Qala, Nabi mengatakan, aqulu, saya mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Boleh juga minal khataaya, boleh. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah saya dengan dosa-dosa saya sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maksudnya dijauh sejauh-jauhkan, sejauh-jauhnya. Karena timur dan barat ini nggak ada batas. Coba panjenengan berjalan sampai ke timur, apakah ada batasnya, apakah ada nabraknya? Nggak ada. Pasti terus, lanjut terus, nggak ada lagi. Allahumma naqqini min khataaya, ya Allah, jernihkan saya dari dosa-dosa saya sebagaimana dijernihkannya baju yang putih dari noda. Maksudnya kita minta supaya dosa kita semuanya dihapus oleh Allah, nggak ada sisa. Ini nggak ada sisa sama sekali, diampuni oleh Allah. Ya Allah, cucilah saya dari dosa-dosa saya dengan air, dengan es, dan dengan embun. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa 3 barang ini, air, es, dan embun, ini bisa digunakan untuk bersuci. Terkena tai cicak misalnya, menggunakan air atau es atau embun untuk mensucikan, sah. Kita batal pengen berwudu pakai es atau air atau embun, sah. Mandi junub pakai air es atau air biasa atau embun, sah. Yang penting seluruh tubuhnya terkena. Jangan pakai es, hati-hati, kok ademen mangke. Tayyib, hadis ini menunjukkan bahwa setelah kita takbir sebelum membaca Al-Fatihah itu disunahkan baca doa iftitah. Doa iftitah hukumnya sunnah sehingga tidak wajib dilakukan. Kalau kita pengen sholat nyendang cepat rampung, tidak pakai iftitah nggak apa-apa. Doa iftitah ada beberapa macam. Saya ingin menjelaskan 3 saja. Yang pertama yang paling sahih, yang kedua yang paling pendek, yang ketiga yang paling unik. Yang paling sahih adalah doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Karena itulah di pesantren-pesantren yang saya dulu pernah belajar padanya, selalunya yang diajarkan doa iftitah yang ini. Kenapa? Paling sahih hadisnya. Yang kedua, doa iftitah paling pendek, yaitu
As'alullaha min fadlih, aku minta kepada Allah karunia-Nya. Allahu Akbar, as'alullaha min fadlih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah. Ini paling pendek. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maka kalau saya sholat sunnah itu biasanya saya baca yang ini, as'alullah min fadlih, gendang rampung. Tapi kalau sholat wajib enggak. Sholat wajib kan nilainya tinggi. Masuk sholat yang utama kok dikasih doa-doa yang pendek. Ya paling sahih aja. Allahumma ba'id baini ini. Doa yang paling ajib, paling unik, paling dahsyat di dalam doa iftitah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai-sampai Nabi pun merasa takjub dengan doa ini. Yaitu pada waktu ada seorang sahabat Nabi masuk dalam sholat jamaah, dia membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, 3 kalimat lagi, takbir, tahmid, tasbih. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, manil qail, tadi siapa yang baca iftitah tadi ya? Maka ada seseorang mengatakan, saya wahai Rasulullah. Rasulullah berkomentar, ajibtulaha, saya takjub dengan doa iftitah kamu. Futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit untuk doa yang kamu baca tadi. Kata Ibnu Umar, saya tidak pernah meninggalkan doa tersebut sejak saya mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah doa iftitah paling menakjubkan. Kalau kita sholat baca doa ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, langsung pintu langit jreng dibuka. Tapi nggak ada suara jrengnya, Pak. Jangan ditunggu-tunggu nanti jrengnya ora neng. Ini saya menggambarkan aja. Langsung dibuka. Terus kalau langsung dibuka apa fungsinya? Kita juga nggak bisa naik. Bukan untuk naik, tapi supaya doa kita itu lebih mustajab. Karena doa kita kan naik ke langit. Nah, begitu langit sudah dibuka, doa kita cepat naiknya sampai kepada Allah, cepat dikabulkan. Itu maksudnya. Maka kalau kita pengen dalam sholat kita sholatnya mudah terkabul, baca doa iftitah ini. Karena itu iftitah tahajud yang paling saya seneng ini. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Karena malam hari ini kan malam di waktu dimana doa mustajab. Apalagi kalau pintu langit dibuka, walah tambah mustajab lagi nih. Nah, maka minimal 3 ini antum hafalkan. Iftitah paling sahih, iftitah paling pendek, sama iftitah paling menakjubkan. Semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis 82, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, membuka as-salata, salatnya, bit takbir, dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram. Hadis ini panjang ya, saya potong-potong aja. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang salat itu harus dimulai dengan takbir. Takbirnya gimana? Allahu Akbar. Sepakat mayoritas ulama, tidak sah sholat kita kecuali kita mengucapkan Allahu Akbar. Maka takbiratul ihram ini bukan termasuk sunnah, tapi ini termasuk wajib, rukun sholat. Yang menyelisih ini hanya satu, Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, masuk sholat tidak harus takbir, diganti yang lain juga bisa. Misalnya Allah kabir, bisa. Menurut ulama yang lain nggak bisa, harus Allahu Akbar, nggak boleh Allah kabir, Allah azim, Allah subhanallah misalnya, nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bersabda pada hadis yang lain bahwasanya sholat itu untuk masuk itu harus takbir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus shalah, kunci masuk sholat adalah tuhur, harus bersuci, harus berwudu. Kalau belum berwudu nggak boleh sholat, kecuali yang belum batal. Wa tahrimuhat takbir, untuk masuk ke dalam sholat takbir. Nah berarti harus takbir, nggak bisa diganti. Nabi aja mengatakan untuk masuk sholat harus takbir, jadi harus takbir, nggak bisa diganti. Kemudian wal qiraah, beliau memulai qiraahnya, bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
berarti bismillahnya tidak dibaca dengan keras. Bukan berarti nggak baca bismillah, nggih, salah. Tetap baca bismillah, hanya bismillahnya tidak keras. Yang dikeraskan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu, siapa yang menjadi imam dan bacaan bismillahnya tidak keras, itu sudah sesuai cara Nabi SAW. Jangan dimarahi atau disalah-salahkan. Karena di sebagian masjid itu ada seorang, ya namanya orang tua, gitu. Dia omongi ra mudeng, pokoknya geleme sesuai dengan apa yang dia tahu saja. Kalau ada imam baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya nggak dikeraskan, marah-marah dia. Dia menyindir. Wong jenenge ngamal dimulai bismillah, ngamal kok alhamdulillah. Alhamdulillah wis rampung ya alhamdulillah. Nah, itu karena nggak paham hadis. Diomongi hadis Nabi orang mudeng. Sudah tua, nggak paham, tidak mau belajar. Udah ini susah nggih. Pun yang ketemu wong ngeten iki ngalah mawon nggih. Karena di debat dengan 1000 dalil panjenengan tetap kalah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, saya itu kalau berdebat dengan siapapun saya bisa memenangkan kecuali satu orang. Wong bodoh, aku ra iso menang nggih. Oleh diojak omong ra mudeng, maka diberi dalil nggak paham. Tapi kembali ke sini, jadi kalau bismillahnya nggak dikeraskan nggak apa-apa. Tapi yang bismillahnya dikeraskan juga nggak apa-apa. Nah, maka dalam hal ini umat Islam harus cerdas, jangan dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah. Tanya dulu dalilnya, kok kamu keras gimana? Wong saya baca di sini bismillahnya nggak keras, yang keras itu alhamdulillahirabbil alamin. Tanya dulu. Ternyata yang membaca bismillah dengan keras punya dalil juga. Hadis riwayat Imam Nasai, nggak usah saya tampilkan, hadisnya riwayat Imam Nasai, derajatnya sahih, bahwasanya Abu Hurairah sedang mengimami sholat, dia baca bismillah keras. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan, saya ini orang yang sholatnya paling mirip dengan Nabi. Maksudnya, saya tadi sholatnya persis Nabi, saya ikuti cara Nabi. Berarti Nabi juga pernah bismillahnya keras. Hanya lebih seringnya beliau itu enggak keras. Nah, karena itu selama saya mengimami di sini mungkin enggak pernah panjenengan mendengarkan bismillah keras. Ya. Kenapa? Karena Nabi memang lebih sering tidak keras. Kadang-kadang keras, tapi hanya kadang-kadang saja, jarang-jarang sekali. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Kalau bismillah termasuk Al-Fatihah, niscaya Nabi mengeraskan bismillah sebagaimana ayat-ayat berikutnya. Karena itu mayoritas ulama berpendapat bismillah bukan termasuk Fatihah, tapi bismillah termasuk ayat Quran yang menyendiri. Ayat Quran yang apa? Menyendiri. Jadi Al-Fatihah itu mulainya ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Itu menurut mayoritas ulama. Menurut Imam Syafi'i enggak, bismillah itu justru ayat pertama Fatihah. Nah, di sini berarti Imam Syafi'i bertentangan dengan mayoritas ulama. Kalau saya mengikuti pendapat mayoritas bahwa bismillah itu bukan termasuk Fatihah, tetapi termasuk Al-Quran, yaitu surat yang berdiri sendiri. Dalilnya tidak hanya ini, ada juga dalil yang lain, tapi nggak usah kita kupas. Wa kana, dan adalah Nabi idza raka'a, apabila ruku', lam yushkhis, tidaklah beliau itu meninggikan ra'sahu, kepalanya, walam yusawwibhu, juga tidak menurunkan kepala. Maksudnya ketika ruku' hendaklah kepala itu lurus, tidak dangak begini, juga tidak turun begini, lurus. Nah, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ketika ruku, mata ini melihat kemana? Sebagian orang mengatakan melihat ke arah sujud. Saya katakan, kalau melihat ke arah sujud berarti kepala jenengan dangak. Atau kalau kepalanya tidak dangak berarti melotot gitu. Susah. Lebih bagus kalau mata kita lurus melihat ke bawah. Sebagian ulama mengatakan kalau ruku matanya melihat ke arah kaki, ya nggak apa-apa. Karena kalau melihat ke arah kaki ini tetap kepalanya lurus nih. Karena mata bisa melihat langsung ke bawah, bisa melihat ke arah sini. Tapi kalau mata melihat ke arah sana, depan, ke arah tempat sujud, otomatis dia harus dangak begini. Nah, maka silahkan melihat ke bawah boleh, melihat ke arah kaki juga boleh, sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama. Ya, melihat ke tempat sujud ya nggak apa-apa, yang penting jangan dangak. Dangak itu salah, tidak benar, harus lurus. Walakin, akan tapi baina dzalik, antara tengah-tengah itu, jadi antara dangak dengan turun. Wa kana, dan adalah idza rafa'a ra'sahu, kalau beliau mengangkat kepala minar ruku', dari ruku', yaitu i'tidal, lam yasjud, tidak sujud, hatta yastawiya qa'iman, sampai lurus berdiri. Ini yang dimaksud tuma'ninah.
Jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, tenang dulu. Namanya tumakninah. Kalau sudah tenang baru kemudian Allahu akbar sujud. Enggak boleh gini ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, itu berarti enggak tenang. Enggak ada berhentinya. Tumakninah itu minimnya adalah seperti orang membaca 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim. Nah, 1 kali tasbih. Kalau sudah membaca 1 kali tasbih itu berarti sudah tumakninah. Maka tasbih dalam rukuk, dalam sujud itu minimal 1 kali. Ya. Kalau separuh berarti belum tumakninah nih, Bu. Ya. Subhana langsung bangkit, belum tumakninah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Ini sudah tumakninah. Wa kana, dan adalah beliau idza rafa'a ra'sahu, kalau mengangkat kepalanya minas sajdah, dari sujud, lam yasjud, tidak akan sujud lagi. Maksudnya tidak akan sujud yang kedua, hatta yastawiya qa'idan, sampai lurus duduk. Nah, jadi duduk di antara 2 sujud ini juga harus tumakninah. Ringkasnya, semua gerakan salat harus tumakninah. Ketika berdiri harus tumakninah, rukuk harus tumakninah, i'tidal harus tumakninah, sujud harus tumakninah, duduk di antara sujud harus tumakninah. Semua gerakan sujud gerakan salat wajib tumakninah. Wa kana, dan adalah Nabi yaqulu, mengucapkan fi kulli rak'atain, pada setiap 2 rakaat, at-tahiyyah, yaitu at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat, yang sudah kita hafal itu. Wa kana, dan adalah beliau yafrishu, menidurkan, menghamparkan, rijlahul yusra, telapak kaki kiri, wa yansibu, dan menegakkan, rijlahul yumna, telapak kaki kanan. Inilah dalil mazhab Hambali, bahwasanya kalau sholat kita hanya 2 rakaat seperti subuh, seperti sholat sunnah, maka tahiyatnya, duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftirash. Iftirash itu gimana? Telapak kaki kiri diduduki oleh pantat, tek gitu. Tidak dimasukkan di bawah kaki kanan. Kalau dimasukkan bawah kaki kanan itu namanya tawarruk. Karena itu kalau panjenengan melihat saya sholat 2 rakaat, biasanya kan duduk tahiyatnya iftirash. Itu karena saya mengikuti mazhab Hambali, dasarnya hadis ini. Setiap sholat 2 rakaat beliau baca tahiyat dan beliau duduknya iftirash. Tetapi mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya duduknya itu pokoknya tahiyat terakhir itu adalah duduk tawarruk, yaitu kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan, itu juga punya dalil. Jadi sama-sama punya dalil, nggak ada masalah. Yang madhab Hambali silahkan lanjutkan, dia bermadhab Hambali, mengikuti madhab Hambali. Yang madhab Syafi'i silahkan lanjutkan, nggak ada masalah. Kalau saya kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Yang penting punya dasarnya atau tahu dalilnya, nggak ada masalah. Ini bukan disebut madhab pelin-pelan, bukan. Ini adalah madhab yang membolehkan sana, membolehkan sini karena ada dalilnya. Memang begitu, nggak ada masalah. Jadi kita dalam hidup, dalam beragama ini tidak wajib harus ikut madhab Hambali totil, nggak harus begitu. Madhab ini kan hanya madrasah saja. Bagaimana cara memahami Quran, memahami hadis? Nah, Allah munculkan madhab-madhab ini, madrasah-madrasah, madrasahnya Imam Syafi'i, madrasahnya Imam Ahmad, untuk mempermudah memahami Quran atau hadis. Jadi tidak harus mengikuti madhab-madhab itu. Madhab itu untuk mempermudah pemahaman saja. Nah, kembali ke sini. Wa kana, dan adalah beliau itu yanha, melarang, an uqbati syaitan, dari duduknya setan. Nah, perhatikan ini. Duduk setan kayak apa ini? Ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan bahwa duduk setan itu adalah kalau seseorang menegakkan kedua betisnya. Jadi pantatnya nempel di tanah, ya toh? Kemudian 2 betisnya ditegakkan. Nah, itu namanya duduk setan. Tidak boleh sholat seperti itu, nggak boleh. Misalnya, nah, begini, Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh begini. Ini duduk setan kayak begini. Kalau mau sholat dengan duduk, jangan duduknya seperti ini. Ini duduk setan kayak begini. Karena apa? Kedua betisnya apa? Diberdirikan. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Ini maksudnya di dalam sholat. Di dalam sholat tidak boleh duduk begini, karena di dalam sholat duduk seperti ini namanya duduk setan. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Tafsiran yang kedua, bahwasanya duduk setan itu adalah kedua telapak kaki diberdirikan, kemudian pantat kita ditaruh di atas tumit. Nah, tafsiran ini dilemahkan oleh sebagian ulama, dilemahkan oleh Imam
Nawawi, dilemahkan oleh Al-Imam Abu Ubaid, dilemahkan, banyak yang melemahkan. Karena itu kita pilih tafsiran yang pertama saja, bahwasanya duduk setan yang dilarang adalah menegakkan kedua betis. Adapun menegakkan kedua telapak kaki kemudian pantat kita berada di atasnya, itu bukan duduk setan. Kenapa? Karena ternyata duduk seperti itu justru adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ika'a, yaitu duduk pantatnya alal qadamain, di atas kedua tumitnya diberdirikan. Maka Ibnu Abbas mengatakan hiya sunnah, itu sunnah Nabi. Maka Tawus mengatakan, loh, kami menganggap itu orang yang melakukannya orang bodoh itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahkan itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim nomor 536. Karena itu kalau duduk setan diartikan seperti itu, berarti kita bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih. Maka itu tafsiran yang tidak benar itu, tafsiran yang lemah. Tapi ya kita harus mengakui ada tafsiran begitu, ada. Sehingga kalau ada seorang ulama nulis buku kemudian menjelaskan duduk setan adalah seperti itu, ya wajar. Berarti dia mengikuti pendapat yang lemah tadi. Nah, maka kalau kita sudah tahu itu pendapat lemah, nggak usah diikuti. Wayanha, dan Nabi melarang ayyaftari syarrajul, seseorang itu menghamparkan dira'aihi, kedua hastanya, iftirasyas sabu, seperti binatang buas. Maksudnya ini posisi ketika sujud. Ketika sujud ini telapak hasta ini tidak boleh nempel ke tanah, tapi hendaklah diberdirikan begini, diangkat. Maka tidak boleh hasta menempel ke tanah, dan tidak boleh sikunya itu menempel ke badan atau ke lutut kita. Maka ini menjauh begini, sehingga tidak ada yang nempel ke tanah atau ke badan. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah Nabi itu yakhtimu, menutup as-salata, salatnya bitaslim, dengan salam. Ini menunjukkan bahwa salat itu sah kalau ditutup dengan salam. Tidak ditutup dengan salam tidak sah. Dan ini sepakat mayoritas ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan salat tidak harus ditutup dengan salam. Yang penting bacaan tasyahud selesai, maka salatnya sudah sah. Misalnya imamnya tasyahud belum selesai, kita sebagai makmum tasyahud sudah selesai, habis itu ngentut, kata Imam Abu Hanifah, sholatmu sudah sah. Kenapa? Tasyahudmu sudah selesai. Mayoritas ulama mengatakan enggak sah. Oh, kamu belum salam. Selama belum salam itu masih sholat. Kalau ngentut berarti sholatnya batal. Karena itu masalah ngentut dalam sholat itu paling gampang, itu mazhab Abu Hanifah. Tasyahud sudah selesai, ngentut rapopo ora batal. Nah, tapi menurut mayoritas ulama nggak bisa, harus salam dulu berdasarkan sabda Nabi yang tadi sudah saya sampaikan. Nabi mengatakan tahliluhat taslim, keluar dari sholat harus dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Inilah yang dapat kita pelajari. Dan sebagai penutup, ketahuilah bahwa salam yang wajib itu hanya satu kali. Adapun salam yang ke kiri itu hanyalah sunnah. Sehingga kalau kita salam hanya ke kanan tidak ada masalah. Dan insya Allah nanti saya akan praktekkan, sholat isya saya salam satu kali. Panjenengan nggak usah nunggu-nunggu kok salam meneh. Saya sengaja pengen salam satu kali panjenengan supaya ngerti. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad.